Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Kurniawan. Saya dari program studi agroteknologi Universitas Islam Indragiri akan menjelaskan tentang strategi pengembangan agribisnis kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sejarah tanaman kelapa. Tanaman kelapa merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi apabila dikelola dengan baik. Di Indonesia sendiri merupakan negara penghasil kelapa karena berbagai tanaman serbaguna yang telah memberikan kehidupan kepada petani di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingkat penguasaan tanaman kelapa di Indonesia, yaitu 98% merupakan perkebunan rakyat. Ada dua pendapat yang mengatakan tentang asal tanaman kelapa. Pendapat pertama menyebutkan bahwa tanaman kelapa berasal dari Amerika Tengah. Alasannya, di daerah tersebut lebih banyak ditemukan spesies tanaman kelapa daripada di tempat lain. Sementara itu, pendapat lain mengungkapkan bahwa kelapa berasal dari Asia Tenggara. Tanaman kelapa banyak sekali manfaatnya, dari pohon sampai buahnya. Kelapa merupakan tumbuhan yang sangat digunakan oleh manusia, terutama buahnya, yaitu sebagai bumbu dan bahan masakan. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia hingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, khususnya bagi masyarakat pesisir. Kelapa juga adalah sebutan untuk buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Dikenal dua jenis kelapa, yaitu kelapa genjah dan kelapa dalam. Sistem agribisnis kelapa di Indragiri Hilir. Kinerja sistem agribisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja yang terdiri dari subsistem hulu, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, serta jasa menunjang. Pembangunan agribisnis berarti mengintegrasikan pembangunan pertanian di industri dan jasa. Subsistem agribisnis hulu, industri pembibitan kelapa yang dapat menjamin pasokan sumber bibit yang unggul belum ada. Petani masih menggunakan bibit dari kebun sendiri atau kebun yang lain. Akibat tingkat produksi rendah 1,29 ton kopra per hektar per tahun, padahal produksi kelapa dalam unggul dapat mencapai 4 ton kopra per hektar per tahun. Subsistem usaha tani kelapa. Tanaman kelapa rakyat di Indragiri Hilir termasuk komoditas penting mengingat produknya seperti minyak kelapa untuk konsumsi rumah tangga. Pengusahaannya dalam bentuk kebutuhan rakyat yang mencirikan hasil usaha tani masih bersifat tradisional, yaitu berbentuk kelapa putiran dan kopra. Produksi rendah, modal lemah, teknologi anjuran masih rendah, dan resultan dari faktor-faktor tersebut menyebabkan pendapat petani berada pada posisi yang tidak mampu mendukung kehidupan dan kesejahteraan secara layak. Subsistem pengolahan hasil kelapa. Dari produk kelapa dihasilkan kopra, minyak kelapa, kelapa parut, sabut, tempurung dan karbon, nata de coco, santan, kue kelapa, dan virgin coconut oil (VCO). Di samping itu, kelapa dapat dijadikan berbagai bahan makanan yang dikonsumsi segar seperti buah segar atau kelapa muda. Petani kelapa Indragiri Hilir masih terbatas menghasilkan produk kopra dan sebagian kecil membuat arang tempurung, karbon, serta membuat VCO. Subsistem pemasaran kelapa. Di Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hilir, rantai pemasaran kopra yang terbanyak 70% adalah petani ke pedagang desa dan pedagang desa ke pedagang kabupaten, serta dari pedagang kabupaten ke pedagang provinsi. Sedangkan untuk kelapa butiran, pedagang kabupaten langsung membeli ke lokasi petani hanya sebagai melalui pedagang desa. Adapun bagian harga yang ditentukan diterima petani berkisar 60-65% dari harga konsumen. Subsistem kelembagaan, pendidikan dan pelatihan belum banyak dilakukan. Demikian pula penyuluhan. Investasi usaha tani kelapa cukup besar. Seharusnya kelembagaan kredit seperti perbankan dapat membiayai hasil penelitian berupa komponen dan paket teknologi serta kebijakan yang dihasilkan lembaga penelitian sudah banyak dihasilkan, namun belum banyak yang diserap petani.
pada tahun 2006 telah dimulai pelatihan membuat VOC kepada anggota kelompok tani di Sungai Ara, Kabupaten Indragiri Hilir. Keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman agribisnis kelapa di Indragiri Hilir. Ragaman sistem agribisnis kelapa di Indragiri Hilir terdapat indikasi perubahan yang berupa fenomena dari produksi, konsumsi, perdagangan, teknologi, dan kelembagaan berupa turunan pangsal pasar ekspor produk kelapa, permintaan produk kelapa semakin bertambah, meningkatnya konsumsi kelapa butiran dan kelapa segar domestik, perubahan teknologi pemanfaatan produk kelapa, dan penurunan areal produksi di beberapa sentra kelapa ke tanaman kelapa sawit. Bibit dan peralatan, adanya rekomendasi maupun dan varietas unggul serta rekayasa alat dan mesin pengolahan tersebut merupakan keunggulan di dalam pengembangan perkelapaan. Dampak penyuluhan dan pendidikan keberadaan industri pupuk dengan distribusinya serta perbaikan kualitas dan diversifikasi produk merupakan peluang. Demikian pula masih sedikit petani menggunakan bibit unggul, belum adanya kontinuitas pemakaian pupuk, dan masih terbatasnya industri alat dan khusus merupakan kelemahan. Sedangkan rendahnya produktivitas, tingginya harga pupuk dan obat-obatan serta terhambatnya perkembangan industri alat dan mesin merupakan ancaman. Yang primer kelapa, ketersediaan sumber daya lahan dan iklim yang sesuai serta kesediaan tenaga kerja dan teknologi, begitu juga pangsa pasar menjadi keunggulan untuk meningkatkan produksi kelapa persatuan luas pengolahan. Sedangkan penurunan area pertanaman dan produksi serta serangan penyakit busuk pucuk dan hama penggerek daun di beberapa lokasi pertamanan kelapa menjadi kelemahan. Meningkatkan konsumsi dalam negeri maupun permintaan global merupakan peluang produksi primer kelapa, sehingga kondisi ini akan memungkinkan adanya suatu kecenderungan kenaikan harga produk akibat penambahan permintaan di pasar lokal maupun global. Namun perlu diperhatikan adanya kenaikan pangsal pasar ekspor kelapa negara asing seperti Filipina. Tentunya ini akan menjadi ancaman bagi Indonesia maupun Indragiri Hilir. Dan pasca panen kelapa, adanya produk kelapa yang sudah dikembangkan seperti minyak murni, VCO, DC, CV, AC, CC yang sudah masuk di pasar internasional menjadi keunggulan bagi subsistem pengolahan hasil. Selanjutnya, standar kualitas, kebersihan, kemurnian, dan kebutuhan yang rendah karena kekurangannya pembinaan petani, peralatan, dan ketersediaan sarana menjadi faktor kelemahan. Pemerintah pasar produk kelapa terus meningkat dan produk-produk turunan seperti DC, CC, dan VCO adalah peluang perkembangnya produksi pengolahan hasil. Ancaman manipulasi kualitas sangat sering terjadi sehingga perlu pengawasan yang efektif agar tidak sering mengalami klaim ekspor. Pemasaran dan perdagangan kelapa. Kelapa sebagai komoditas pasar terbuka merupakan keunggulan dalam pemasaran. Begitu juga pangsa pasar kelapa Indonesia yang besar di dunia serta jaringan pasar pada semua negara pengimpor produk kelapa. Kelemahan pada subsistem pemasaran kelapa terlihat dari beberapa indikator seperti informasi pasar dan transparansi pembentukan harga, promosi produk yang lemah, sedangkan permintaan dan diversifikasi produk sesuai dengan selera konsumen seperti arang aktif, serat sabut, dan sebagainya merupakan peluang pemasaran. Adapun ancaman terhadap pemasaran dan perdagangan produk kelapa adalah kebijakan tarif dan pajak ekspor. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.